Halo rekan-rekan sekalian, terima kasih sebelumnya yang sudah melihat video saya ya. Jadi ini adalah video dokumentasi pekerjaan saya untuk memperbaiki AC di kamar di rumah ya, rumah pribadi. AC Samsung setengah PK, jadi tidak dingin lagi. Jadi ceritanya kemarin AC ini kita habis pindahan rumah. AC-nya saya bongkar, saya pindahkan ke rumah mertua untuk kamar anak-anak. Jadi sempat ganti pipa ya, pipa 2 ini diganti. Setelah ganti pipa, diisi freon waktu itu. Selang 1 minggu AC-nya tidak dingin ya. Jadi pipa yang kecil, yang bagian bawah, pipa yang kecil itu terjadi pembekuan ya, atau salju es. Kemudian apabila AC-nya dimatikan, itu ada oli di sekitaran kepala fitting tubingnya ini ya, kepala fitting pipanya, pipa atas dan pipa bawah. Jadi saya curiga kemarin tidak duduk tirusnya antara pipa baru dengan nipel pengisian ini ya, tidak duduk rata dia. Nah, untuk kasus itu, kasus pipa kecil yang membeku, itu sudah pasti terjadi kekurangan freon ya. Kekurangan freon diakibatkan kemarin itu kurang kencang untuk kepala fitting pipanya ini, kurang kencang kemarin karena malum pipa baru, jadi agak takut-takut juga kalau terlalu kencang juga bisa potensi putus ya. Ini kan cuma bahannya tipis saja ini, tapi kalau kurang kencang ya bisa kendor, kemudian freon bisa bocor habis. Nah, ini AC-nya AC Samsung setengah PK, dia menggunakan freon R410A ya, ini speknya R410A. Jadi freon yang kita gunakan juga adalah R410A. Ini saya beli yang tabung 1 kilo. Karena ini untuk AC pribadi, jadi beli yang 1 kilo saja cukup. Kemudian di sini ada pressure gauge-nya. Yang model 2 ya. Yang merah tidak kita gunakan, kita hanya gunakan satu yang biru. Ini kita gunakan apabila untuk kendaraan ya, kendaraan AC pada kendaraan. Nah, ini tadi saya sudah menambahkan freon ya, yang tadinya itu pertama awal cek posisinya di sekitar 40 PSI ya, 40 PSI. Untuk tekanan R410 sendiri itu standarnya yang baik adalah berkisar antara 150 sampai 160. Nah, itu yang baik. Nah, ini sekarang kondisinya sudah stabil ya. Pipa kecil tidak lagi membeku ya, hanya berair saja. Air ini juga adalah sisa dari air sabun yang saya teteskan ya di sekelilingnya untuk memastikan kebocoran, ada atau tidak kebocoran di sambungan-sambungan pipanya. Sudah sekitar 20 menit kita nyalakan AC-nya, tekanannya tetap. Mudah-mudahan sudah normal, tidak ada lagi kebocoran ya. Karena kalau masih bocor pasti tekanannya dia akan turun. Ini saya setelnya di 150, lebih sedikit. Sudah 20 menit tidak ada perubahan, artinya mudah-mudahan tidak ada kebocoran lagi. Oke.
Untuk R410 sendiri itu fittingnya ya berbeda, fitting pengisian. Nah, ini atau bilang orang Nepal. Untuk R410 dia menggunakan adapter lebih besar, dia berbeda dengan R22. Jadi tool atau alat selangnya ini punya R22, kemudian kita beli adapternya lagi untuk R410. Untuk tabung freon yang 1 kilo ini sendiri barusan saya beli tadi untuk wilayah Balikpapan, itu harganya 185.000 ya. Ini bisa dipakai berkali-kali nih. Kalau hanya untuk menambah saja itu bisa 10 kali, bisa 10 kali itu buat nambah kalau hanya terjadi kebocoran kecil ya. Nah, ini kita sudah pastikan di sambungan yang lain tidak ada kebocoran. Mudah-mudahan ini sudah aman. Untuk cara pengisiannya sendiri tadi saya tidak sempat videokan ya. Yang pasti setelah kita connect selang-selangnya, kita sambung selang-selangnya, kemudian kita buang oksigen yang ada di dalam selang-selang ini ya. Caranya dengan membuka yang dari tabung sedikit, kemudian di setiap fitting ini kita kendorkan untuk membuang sisa oksigen yang di dalam selang. Setelah kira-kira cukup kita kencangin ya. Kemudian selang yang menuju ke pengisian AC juga demikian. Kita lakukan bleeding ya, istilahnya bleeding, buang angin atau oksigen yang ada di selang ini dengan membuka keran yang di pressure gate, dibuka, kemudian kita buka sedikit di sambungan selang dengan adapternya ini. Setelah kira-kira yakin freon yang keluar, kita kencangi, barulah kita isi ke dalam kompresor kita. Pastikan untuk pengerjaannya ini semuanya dalam kondisi AC menyala ya. Tekanannya pun diukur adalah tekanan saat AC dinyalakan, kompresor bekerja. Jadi tekanannya bukan tekanan saat mesinnya mati atau kompresornya mati. Oke, begitu ya penjelasan sedikit mengenai cara penambahan freon di AC setengah PK Samsung dengan jenis freon 410. Oh iya, satu lagi, di samping acuan kita adalah tekanan freon, di samping acuan kita adalah tekanan freon, sebenarnya satu lagi acuannya adalah menggunakan tang ampere ya. Itu kita ukur di kabel power yang menuju ke kompresor. Cuma karena saya tidak punya tang ampere, jadi saya tidak lakukan. Yang jelas acuan yang paling utama itu adalah dari sisi tekanan, karena tekanan itu yang menentukan nantinya kerja si kompresor. Kalau kurang dia tidak dingin, kalau terlalu berlebihan tekanannya dari standar kerja dari kompresor juga akan berat ya, atau istilahnya overload, akan cepat rusak AC kita. Oke, demikian sedikit sharing ya dari kerjaan yang saya lakukan di AC rumah hari ini. Oh ya, terakhir, ini adalah alat-alat standar yang biasa digunakan ya. Ada tang, kemudian kalau di Samsung setengah PK ini penutup nipelnya dia menggunakan kunci 19 dan kunci ring 17. Kemudian kunci Inggris ini untuk menyesuaikan, kadang-kadang pipanya berbeda ukurannya biar tidak bolak-balik ambil kunci, dan ada kunci Allen key L6 ya, biasa dipakai untuk buka tutup keran yang ada di outdoornya.
Oke, sepertinya sudah normal AC di kamar, alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.